Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas ini dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Padahal dalam agama kita, yaitu agama Islam, ikhlas adalah sesuatu atau melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengejar, ikhlas dalam beribadah, dan ikhlas-ikhlas lainnya. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji ataupun bukan karena yang lainnya, atau karena ingin terlihat soleh oleh orang lain, tetapi benar-benar tetap untuk dan ikhlas melakukannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ikhlas juga itu tidak boleh, benar-benar memang tidak boleh mengharapkan sesuatu selain kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingannya sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidup. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk dipupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpa ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, hingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyenang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal
Ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat semakin ikhlas seseorang dalam beramal. Maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Mungkin dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang-kurangnya. Meskipun sedikit atau sebentar, semoga ini akan menjadi bermanfaat, karena dalam Qur'annya pun disebutkan, sampaikanlah walau satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.